Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi akuntansi lanjutan 1, yaitu akuntansi terakhir atau masalah terakhir terkait dengan akuntansi firma, yaitu likuidasi persekutuan. Nah, bedanya apa dengan materi sebelumnya, yaitu perubahan kepemilikan firma? Pada perubahan kepemilikan firma, sebuah firma itu akan bubar secara hukum ketika ada perubahan pemilikan satu dengan yang lain. Dalam arti, apabila ada anggota baru yang masuk atau anggota yang tadinya aktif kemudian meninggal dunia, baik diganti maupun nggak diganti orang lain, maka otomatis secara hukum firma itu bubar. Tetapi pembubaran firma itu tidak diikuti dengan perubahan di dalam operasional. Artinya tetap operasional tetap jalan sebagaimana mestinya. Tetapi untuk likuidasi persekutuan, berubahnya firma itu bubar baik secara hukum maupun secara operasional. Ya, jadi mau betul-betul dilikuidasi, dibubarkan. Nah, kali ini kita akan membahas seluk-beluk tentang likuidasi, kemudian bagaimana metode yang digunakan untuk mencatat likuidasi persekutuan. Baik, mari kita telusuri dulu apa yang dimaksud dengan likuidasi dan mengapa likuidasi itu dilakukan dalam sebuah firma. Nah, likuidasi firma ini terjadi akibat adanya ketidakcocokan antara anggota firma. Jadi tadinya fine-fine aja antara anggota gitu kan, kemudian ada permasalahan ya. Mungkin masalah pembagian keuntungan yang jadi berubah atau dengan salah satu anggota ingin menguasai firma, itulah yang terjadi ketidakcocokan. Maka bisa jadi itu akibat dari perjanjian awal yang barangkali tidak sesuai atau tidak dikaji lebih dalam begitu ketika memutuskan untuk mendirikan sebuah firma. Atau sebab karena memang firmanya bangkrut. Artinya usahanya memang tidak menguntungkan sama sekali, maka bisa jadi setiap anggota atau semua anggota sepakat untuk menghentikan usaha mereka baik secara hukum maupun secara operasional. Nah, dan demikian maka pengertian dari likuidasi itu adalah pemberhentian operasi persekutuan baik secara hukum maupun secara operasional perusahaan. Salah satunya adalah untuk memperkecil kerugian yang akan timbul. Artinya saat ini sudah rugi nih. Diperkirakan memang tahun-tahun ke depan prospeknya tidak bagus ya. Maka keputusan yang diambil adalah menghentikan perusahaan firma itu baik secara hukum maupun secara operasional. Nah, kemudian likuidasi ini akan diikuti dengan membatalkan atau mencabut seluruh izin usaha yang berkaitan dengan usaha yang akan dilikuidasi. Karena secara hukum memang betul-betul ingin dihentikan sama sekali, maka otomatis pencabutan terhadap izin usaha pun juga harus dilakukan. Karena terkait dengan banyak hal, misalnya kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak luar misalnya. Apakah ada kewajiban yang dipenuhi kepada negara, misalnya dalam hal pajak misalnya. Nah, ini harus dibuktikan dengan surat izin untuk mencabut usaha. Artinya, ketika akan mencabut izin usaha, tentu akan dipertanyakan terlebih dahulu, dibuktikan dahulu dengan
sebuah laporan keuangan misalnya yang menyatakan bahwa firma itu betul-betul memang sudah tidak punya tanggungan kepada pihak-pihak lain. Itulah firma yang melakukan pembubaran perusahaan. Kemudian secara akuntansi, proses likuidasi persekutuan itu dilakukan melalui 2 tahapan. Pertama adalah tahap realisasi, yang kedua adalah tahap likuidasi. Pada tahapan realisasi, ini merupakan tahapan yang dilakukan dalam rangka untuk mengubah aktiva non-kas menjadi kas. Ya. Sehingga akuntansi realisasi mencakup realisasi aktiva non-kas, kemudian pengakuan laba rugi ketika harga realisasi atas aset itu berbeda antara nilai buku dengan harga jualnya. Tentu akan ada keuntungan atau mungkin kerugian. Ya, maka bagaimana pengakuannya itu? Dan pembebanannya kepada perkiraan modal anggota. Ini namanya tahap realisasi. Kemudian yang kedua, setelah tahap realisasi selesai, dilakukan tahap yang kedua adalah tahap likuidasi. Nah, pada tahapan ini ditunjukkan dengan pendistribusian kas kepada pihak-pihak yang berhak atas aset kas firma, di mana urutannya adalah pertama, apabila firma masih mempunyai utang kepada pihak luar, ya, umumnya yang paling utama adalah kepada negara dulu, misalnya pajak, ya, kemudian baru kreditor yang lainnya, itu menjadi prioritas. Kemudian baru kreditur dari dalam, artinya perusahaan mempunyai utang kepada anggota firma. Dan terakhir, distribusi dilakukan kepada anggota persekutuan dalam bentuk pengembalian modal setiap anggota atau sekutu firma. Nah, akuntansi likuidasi nanti mencakup pengakuan pembayaran kas kepada kreditor, baik dari luar maupun dari dalam, dan kepada anggota persekutuan yang merupakan pengembalian modal. Nah, itulah 2 tahap dalam proses likuidasi. Nah, pertanyaannya, pada saat realisasi aset, tentu tidak semua aset langsung terjual pada saat yang bersamaan. Nah, maka di dalam konteks likuidasi, kita mengenal ada 2 metode alternatif yang bisa digunakan. Yang pertama adalah likuidasi sekaligus atau sering dikatakan likuidasi serentak atau likuidasi total. Artinya, dalam likuidasi sekaligus, ini mengasumsikan semua aset non-kas itu harus diubah terlebih dahulu menjadi kas, baru hasilnya didistribusikan, baik kepada pihak luar maupun kepada pihak dalam. Nah, sementara yang kedua adalah likuidasi bertahap atau likuidasi berangsur. Nah, di mana bedanya? Kalau yang pertama tadi, semua aset non-kas sudah dapat direalisasi menjadi kas, baru dibagikan. Tetapi kalau likuidasi bertahap, di mana proses untuk merealisasi aset non-kas menjadi kas itu memerlukan waktu yang lama atau beberapa tahap, maka setiap tahapan itu bisa dilakukan pembagian kas.
Ya, tentu dengan prioritas tertentu. Nah, dua hal inilah yang sering kita pakai, kita gunakan dalam rangka untuk melakukan likuidasi persekutuan. Mari kita lihat masing-masing. Yang pertama adalah likuidasi sekaligus atau likuidasi serentak, ya, atau likuidasi total. Nah, dalam proses likuidasi sekaligus, distribusi kas kepada pihak luar dan pihak dalam firma dilakukan secara serempak atau sekaligus setelah proses realisasi aset non-kas atau aktiva non-kas menjadi kas selesai dilakukan. Sehingga sesuai dengan tahapan likuidasi yang saya sampaikan tadi di muka, maka pada tahap realisasi, aset bukan kas atau aset non-kas akan dicatat dengan mendebit rekening kas dan mengkredit rekening aktiva bukan kas yang dijual. Nah, apabila apabila nilai aset non-kas yang dijual berbeda dengan hasil realisasinya, maka selisih perbedaan tadi akan diakui sebagai laba atau rugi. Di mana laba atau rugi nanti akan langsung dibebankan kepada rekening modal sekutu, rekening modal anggota, sesuai dengan perbandingan pembagian laba rugi. Ini tahap yang pertama. Kemudian, pada tahap kedua, tahap likuidasi, distribusi kas yang ada harus dilakukan dengan mengikuti urutan prioritas. Jadi yang pertama, kas yang tersedia itu akan didistribusikan kepada kreditor dari luar persekutuan. Kemudian setelah kewajiban kepada pihak luar selesai, maka prioritas kedua adalah kreditor dari dalam persekutuan. Ya, siapa itu? Kepada anggota firma. Artinya ketika firma itu mempunyai masalah keuangan, maka bisa jadi firma akan bisa meminjam kepada anggota firma. Maka disebut sebagai kreditor, tapi di dalam perusahaan. Kemudian baru yang terakhir, pembagian modal kepada anggota persekutuan. Nah, ini bagaimana proses untuk melakukan likuidasi pada firma, ya, yang dilakukan secara sekaligus. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, pada ilustrasi 41 ini kita akan mencoba memahami lebih detail tentang bagaimana proses likuidasi yang dilakukan secara total. Saya bacakan ilustrasinya. Persekutuan ABC atau firma ABC yang beranggotakan Tuan A, Tuan B, dan Tuan C. Laba rugi dibagi dengan perbandingan 5/3/2. Jadi kalau kita persentasekan, Tuan A akan mendapatkan bagian keuntungan 50%, Tuan B 30%, dan Tuan C 20%. Nah, berikut ini neraca atau laporan posisi keuangan per 1 Januari tahun 2019 sesaat sebelum realisasi dilakukan. Kita lihat di sini. Ini firma ABC, laporan posisi keuangan per 1 Januari 2019.
ya, total asetnya 500, ya, total liabilitas dan ekuitas sama-sama 500. Kita lihat di sini. Dari 500 itu yang 50 adalah aset yang berupa kas, sementara selisihnya atau 450 ini disebut dengan aset non-kas atau aktiva bukan kas. Inilah nanti yang akan dilakukan realisasi. Sementara perusahaan mempunyai utang kepada pihak luar 40.000, utang kepada tuan B sebagai pemilik 30.000, kemudian modal masing-masing. Modal tuan A 200, modal tuan B 120, dan modal tuan C 110. Total harus sama di sini ya. Nah, pada tanggal 2 Januari tahun 2019, anggota firma sepakat untuk melakukan likuidasi atau pembubaran firma. Jadi sepakat untuk dibubarkan sama sekali gitu. Nah, informasinya tadi bahwa tahap realisasi diasumsikan dilakukan sekaligus. Jadi setelah semua aset itu terjual, baru dilakukan pembagian kepada anggota firma maupun pihak luar. Nah, mari kita lihat. Pada saat itu, seluruh aset bukan kas telah laku dijual senilai 500.000. Kalau tadi saudara masih ingat tadi kan, total aset perusahaan adalah 500.000. Terdiri dari kas 50.000, kemudian aset non-kas 450.000. Nah, pada waktu likuidasi, pada proses realisasi aset tadi, aset non-kas senilai 450.000 itu dapat direalisasi, dijual dengan harga Rp500.000. Berarti dalam realisasi ini firma mendapatkan selisih laba namanya. Kenapa? Karena aset 450 dijual dengan harga 500. Nah, nilai selisih laba 50.000 itu akan dicatatkan sebagai penyesuaian atas modal atau akan dibebankan kepada modal. Karena nilai laba berarti akan menambah modal. Sebenarnya kalau misalnya di realisasi lebih kecil dari nilai asetnya, maka ruginya harus dibebankan kepada anggota firma, modal firma. Nah, maka jurnal yang dipersiapkan adalah ketika realisasi kas 500 senilai aset non-kas yang terjual 500, kemudian semua aset dikurangi. Habis ini kan, piutang usaha 80 terjual atau ditagih ya. Persediaan sudah terjual. Aset tetap terjual 250. Tadi ada selisih 50 kan ya. Maka 50 itu dibagi kepada tuan A, tuan B, tuan C dengan perbandingan 5:3:2. Atau A dapat 50%, jadi 50% kali 50.000. Tuan B dapat 30% kali 50.000 dan tuan C memperoleh 20% kali 50.000. Nah, ini tahap realisasi. Nah, setelah realisasi, posisi modal masing-masing anggota digambarkan pada tabel ini. Jadi, di kolom pertama nama sekutu, kemudian saldo sebelum realisasi, pembebanan laba rugi, dan saldo setelah realisasi aset atau aktiva. Kita lihat, tuan A, tuan B, tuan C, masing-masing saldo sebelum realisasi adalah 200.000 untuk tuan A, 120.000 untuk tuan B, dan 110 untuk tuan C. Totalnya 430 ini ya. Kemudian, dari hasil realisasi aset yang mendapat keuntungan 50.000 akan dibagi kepada tuan A 25, tuan B
15.000 dan Tuan C 10.000. Maka total pembebanan laba realisasi adalah 50.000. Sehingga saldo modal masing-masing sekutu, masing-masing anggota setelah realisasi aset serta pembebanan laba atau rugi menjadi 225.000 untuk Tuan A, 135.000 untuk Tuan B, dan 120.000 untuk Tuan C. Totalnya adalah 480.000. Nah, ini menunjukkan posisi modal sekutu berubah ketika sudah ada realisasi aset non-kas menjadi kas. Nah, kemudian firma ABC membayar kas setelah realisasi aktiva bukan kas dengan urutan sesuai dengan prioritas tadi. Maka jurnal yang dicatat atau catatan jurnal yang dipersiapkan untuk mencatat proses likuidasi firma adalah sebagai berikut. Pertama, tadi prioritasnya adalah utang usaha dulu ini ya. Pertama utang usaha. Ini kebetulan jurnal digabung jadi satu. Kalau misalnya nggak digabung ya berarti harus dibuat satu persatu. Misalnya jurnal pertama adalah utang usaha kepada pihak luar kan. Utang usaha kreditnya kas 40. Kemudian utang pada Tuan B 30 kas. Kreditnya kas gitu ya. Lalu baru modal masing-masing sekutu sesuai dengan tabel tadi. Ini kan. Nah, total kasnya adalah 550. Dari mana asalnya? Dari neraca tadi ada saldo kas 50.000 ditambah dengan jumlah kas yang berasal dari realisasi aset non-kas menjadi kas. Nah, sementara jurnal yang kita pakai ini adalah yang lebih sederhana, yaitu jurnalnya digabung jadi satu dengan asumsi datanya memang total. Jadi dianggap bahwa semua aset terjual dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Ini nanti di kasus berikutnya kita akan melihat proses realisasinya itu tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan. Nanti kita lihat. Baik, ini contoh sederhana untuk menggambarkan tentang likuidasi firma secara total. Nah, sehingga laporan realisasi dan likuidasi persekutuan ABC di sini kan yang kita persiapkan seperti ini. Ini kalau lihat ada tabelnya kita lihat di kolom 1 adalah kas yang ada, kemudian aset non kas, utang usaha kepada pihak luar, utang pada Tuan B sebagai utang kepada anggota firma, lalu modal masing-masing, modal A, modal B, modal Tuan C, gitu kan. Nah, saldo tanggal 2 bulan 1 2019 adalah 50.000, 450.000 untuk aktiva non kas. Ini semua diambil dari neraca ya. Ini sama dari neraca. Kemudian realisasi aset senilai 450.000 aset non kas terjual 500.000 rupiah. Berarti selisih 50.000 itu akan dibebankan atau menjadi tambahan dari modal masing-masing 25.000, 15.000, dan 10.000. Kemudian saldo setelah realisasi, kasnya menjadi 550, utang usaha tetap, utang kepada Tuan B juga tetap, tapi untuk modalnya bertambah, masing-masing bertambah sebesar jumlah selisih lebih, ya, atau keuntungan karena realisasi tadi. Nah, kemudian tahap pertama, uang kas 550.000 dipakai untuk melunasi utang kepada pihak luar. Berapa tadi? 40.000, berarti di kolom ini habis 40.000, kemudian kasnya berkurang 40.000. Ini saldo setelah realisasi atau setelah pembayaran utang kepada pihak luar. Kemudian tahap berikutnya adalah pelunasan utang kepada kreditor dalam, yaitu utang kepada anggota firma Tuan B senilai berapa? 30.000. Ya, 30.000 ini harus dilunasi terlebih dahulu pada prioritas kedua. Nah, berikutnya kita punya saldo 480.000. Berikutnya
tentu menjadi bagian dari distribusi kepada anggota firma sesuai dengan perbandingan modal gitu ya, atau untuk melunasi semua saldo modal anggota, di mana Tuan A mempunyai modal 225.000, Tuan B 135.000, dan Tuan C 120.000. Uangnya habis ya, sudah semua didistribusikan kepada anggota firma. Sehingga saldo setelah pembayaran distribusi kas pada urutan prioritas yang terakhir ketiga tadi, maka saldo aset menjadi 0, baik kas maupun non-kas, saldo utang menjadi 0, dan saldo modal masing-masing juga menjadi 0. Nah, ini contoh bagaimana proses untuk melakukan likuidasi yang dilakukan dengan metode total atau sekaligus atau serentak yang sederhana. Nah, pada contoh ilustrasi yang kedua, yaitu ilustrasi 42 ini, dilakukan realisasi lebih kompleks. Lebih kompleks, walaupun datanya sama, tapi dilakukan lebih kompleks karena pencatatan dilakukan sesuai dengan tanggal terjadinya realisasi aset menjadi kas, aset non kas jadi kas. Oke. Persekutuan XYZ, ini salah ini ya, XYZ yang beranggotakan Tuan X, Tuan Y, dan Tuan Z sepakat untuk membagi laba rugi dengan perbandingan 2-3-5. X 2 bagian, Y 3 bagian, dan Z 5 bagian. Nah, berikut ini posisi laporan posisi keuangan atau neraca pertanggal 1 Januari tahun 2020. Jadi kalau saudara lihat, total asetnya 100.000, kemudian kas yang ada di neraca 20.000, berarti aset non-kasnya adalah 80.000. Oke, lalu ada punya utang kepada pihak luar, utang kepada Tuan X, lalu modal masing-masing. Nah, ini saya kira secara umum strukturnya sama dengan contoh 1 tadi ya. Oke, karena semua angka dalam neraca sudah menunjukkan angka sewajarnya, maka tidak perlu dilakukan penilaian kembali aset. Artinya begini, ketika akan melakukan likuidasi, manajemen firma itu akan menilai apakah aset yang ada atau aset yang ada di neraca firma ini wajar atau tidak wajar. Nah, apabila tidak wajar, maka perlu dilakukan terlebih dahulu revaluasi atau penilaian kembali aset agar menjadi wajar. Tapi dalam kasus ini, semua angka yang ada di neraca ini dianggap sudah wajar, maka tidak diperlukan penilaian kembali aset. Kemudian, ini data yang terkait dengan realisasi aset, menjadi aset non-kas menjadi kas. Persekutuan XYZ sepakat dilikuidasi. Prosesnya dilakukan sebagai berikut. Piutang dapat ditagih 12.000 dan sisanya dihapuskan. Jadi saya kembalikan sebentar tadi, piutangnya berapa? Piutang usahanya berapa? 15 ya. Piutang usahanya 15.000, tetapi di dalam realisasi aset non kas menjadi kas itu ternyata hanya dapat ditagih 12.000 atau dalam ini 12 juta nih kalau menggunakan angka yang sebenarnya ya. Tadi kan di neraca dalam ribuan begitu ya. 12 juta dan sisanya dihapuskan. Lalu yang kedua, barang dagangan laku terjual 26. Kita lihat kembali. Barang dagangan berapa? 25 ya, 25.000, 25 juta gitu kan. Tetapi
dapat terjual dengan harga 26. Berarti ada keuntungan nih ya. Laba realisasi barang dagangan. Kalau tadi yang pertama tadi rugi ya. Kemudian aset tetap dapat direalisasikan menjadi 35.000. Tadi nilai aset tetap netnya 40.000, ternyata hanya dapat direalisasi 35.000. Berarti terjadi apa ini? Rugi ya, rugi. Jadi rugi berapa? 5.000. Oke. Kemudian yang keempat, ketika melakukan likuidasi, tentu akan ada biaya. Nah, ini dikeluarkan biaya untuk proses likuidasi, yaitu biasanya biaya terkait dengan notaris ya, di notaris, kemudian biaya untuk pengumuman di koran ya, atau terbitan berkala lainnya begitu. Nah, ini senilai 2 juta atau 2.000 ini akan dibebankan kepada anggota firma. Oke, yang kelima, dibayar utang dagang dan utang kepada Tuan X, lalu terakhir dibagikan sisa kas kepada anggota persekutuan. Permintaannya sama saya kira dengan kasus 41 tadi atau ilustrasi 41 tadi. Buat jurnal proses likuidasi sekaligus, dan kedua, laporan proses likuidasi. Oke, mari kita lihat proses likuidasi, jurnal proses likuidasi. Yang pertama adalah realisasi aset non-kas menjadi kas. Tadi piutang dulu. Penerimaan piutang 12 juta, padahal nilai piutang net adalah 15. Berarti dalam proses realisasi ini terjadi kerugian yang terjadi. Kenapa? Karena selisih kas yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan nilai piutang yang akan direalisasikan 3 juta, maka rugi sebesar 3 juta ini akan dibebankan ke masing-masing anggota sesuai dengan perbandingan laba rugi. Jadi sekutu X perbandingannya 2/10 kali 3 juta, Y 3/10 kali 3 juta, dan sekutu Z 5/10 dikalikan dengan 3 juta. Jadi masing-masing nanti akan menanggung 600.000 Tuan X, 900.000 Tuan Y, dan 1.500.000 untuk Tuan Z. Maka jurnal yang dibuat adalah kas 12.000 didebit, kemudian modal masing-masing didebit karena harus mengakui kerugian tadi ya, masing-masing modal Tuan X 600.000, Tuan Y 900.000, dan modal Tuan Z 1.500.000, dan mengkredit piutang usaha 15 juta. Ini untuk realisasi aset non-kas yang berupa piutang. Kemudian realisasi penjualan barang dagangan. Barang dagangan senilai 25.000 dapat dijual 26.000, berarti terjadi selisih 1 juta, menguntungkan. Berarti laba realisasi aset non-kas berupa barang dagangan 1 juta, sebesar laba ini akan dibebankan ke modal masing-masing sekutu sesuai dengan perbandingan laba atau rugi. Maka masing-masing sekutu X, Y, dan Z masing-masing akan mendapat 2 bagian dari 10 bagian, berarti berapa? 200.000. Kemudian Y 3 bagian per 10 atau sama dengan 300.000, dan Tuan Z akan mendapatkan 5 bagian dari 10 totalnya, gitu kan? Atau 50% dari 1 juta berarti 500.000. Maka buatlah jurnal gitu ya kan. Jadi, karena ini dianggap berbeda dengan yang pertama tadi kan, semua jurnal ada satu. Ini dipisah-pisahkan masing-masing. Jadi kas 26.000 yang kita terima, persediaan barang kita kredit 25.000. Nah, keuntungan tadi akan menambah modal dengan cara mengkredit modal masing-masing. Modal X, modal Y, dan modal Z. Itu yang kedua. Yang ketiga, realisasi penjualan aset tetap net ya, sebesar nilai buku 40 juta, ternyata hanya dapat direalisasi
35 juta. Berarti terjadi selisih yang tidak menguntungkan atau rugi realisasi sebesar 5 juta. Nah, rugi ini pun juga harus dibebankan kepada setiap anggota firma sesuai dengan perbandingan modal. Sehingga sekutu X akan mendapatkan beban 2/10 kali 5 juta atau 1 juta, kemudian Tuan Y 3/10 kali 5 juta atau 1,5 juta, Tuan Z 5/10 kali 5 juta atau 2.500.000 atau 50% kali 2,5 juta atau 2.500.000. Nah, sehingga jurnalnya debit kas 35 juta, modal X, modalnya berkurang ya, di debit 1 juta, modal Y 1,5 juta, modal Z 2,5 juta, kreditnya adalah aset tetap 40 juta. Dalam variasi soal nanti, kebetulan ini aset tetapnya ini kan aset tetap net ya, nggak ada data yang lain. Nanti biasanya di dalam kasus bisa jadi penampilan aset tetap itu ditampilkan semua. Jadi nilai perolehannya berapa, kemudian akumulasi berapa gitu kan. Ya, nanti jurnalnya agak berbeda, tetapi intinya sama. Baik, nah ini proses realisasi semua aset non-kas yang telah terubah atau terrealisasi, baik mendapat keuntungan maupun menderita kerugian. Kemudian yang keempat, pembayaran beban likuidasi. Beban likuidasi tadi ya, 2 juta ini umumnya ditanggung oleh firma ketika akan membubarkan firma, terutama biaya yang harus ditanggung melalui notaris. Salah satunya juga kewajiban untuk melakukan pengumuman kepada khalayak ramai di dalam koran atau majalah yang berkala biasanya ya, baik skala lokal maupun skala nasional ya, tergantung lingkup perusahaannya itu di lokal atau internasional gitu. Oke, nah maka 2 juta itu akan dibagi kepada sekutu X 2/10, sekutu Y 3/10, kemudian sekutu Z 5/10. Jadi masing-masing akan menanggung 400.000 sekutu X, 600.000 sekutu Z, dan 1 juta untuk sekutu Z. Jurnalnya seperti ini, modal X berkurang 400.000, modal Y berkurang 600.000, dan modal Z berkurang 1 juta. Maka kas yang kita keluarkan ini akan dibebankan ke masing-masing ini. Nah, setelah jurnal itu diposting ke akun kas, ya, akun kas, maka kasnya menjadi seperti ini. Saldo awal kas sesuai neraca 20.000, kemudian realisasi masing-masing ya, realisasi piutang, realisasi barang, realisasi aset tetap gitu kan. Aset tetap ini salah angkanya ya. Oh, ini salah ini angkanya ini. Nah, kita cek dulu. Realisasinya berapa tadi ini? Ini salah angka ini. Sebentar. Aset tetap. Mestinya 35 ya ini ya. Ini 35. Kalau nanti Anda perhatikan ini. Jadi realisasi aset tetapnya adalah 35. Ini tiba-tiba muncul 6 nggak tahu ini. 35 saja ini ya. 35. Total 93. Kemudian pembayaran biaya likuidasi 2 juta dan pembayaran utang usaha 12 juta. Maka kas yang tersedia adalah 66 juta di sini. Baik. Kemudian modal masing-masing, modal awal Tuan X 20.000, kemudian pembagian laba rugi total ini ya 1.800 menjadi 18.200. Kemudian modal Y saldo awal 27, pembagian laba rugi bersih 27, dan saldo awal untuk modal Z 30.000, pembagian laba atau rugi 4.500 sehingga menjadi 25.500. Nah, kemudian proses berikutnya adalah membuat laporan likuidasi. Jadi ini laporan saya kira sama ya, cuma ini dipecah langsung ya, kas, piutang dan sebagainya dipecah ya masing-masing. Kalau tadi kan digabung jadi satu, yaitu aset non kas gitu. Ini dipecah dijadikan satu kolom tersendiri. Jadi
Saldo sebelum likuidasi 20.000 untuk kas, yang lainnya adalah piutang 15, kemudian barang dagangan 25, dan aset tetap berapa? 40. Utang dagang sekian, utang peraturan X 5.000, modal X 20.000, modal Y 27, dan modal Y berapa? 30. Nah, pertama tadi ini, realisasi penerimaan piutang. Piutang 15.000, ternyata apa? Hanya dapat ditagih 12. Berarti kurang berapa? 3.000 atau 3 juta kan? Ditanggung ke sini. Tuan X, Tuan Y, dan Tuan Z dengan perbandingan yang sesuai dengan perbandingan modal. Kemudian saldo setelah realisasi penerimaan kas ini di data ini. Oke. Kemudian realisasi penjualan barang dagangan 25.000 ternyata laku berapa? 26 kan? Maka keuntungan 1 juta ini atau 1.000 ini dibebankan ke modal masing-masing sekutu 200, 300, dan 500. Kalau nanti mengurang ini menambah. Saldo setelah realisasi yang kedua ini. Kemudian realisasi penjualan aset tetap senilai 40.000 ini, 40.000, tapi hanya dapat terjual berapa? 35, maka selisih rugi sebesar 5.000 atau 5 juta dibebankan kepada masing-masing anggota ini. Tuan X 1 juta, Tuan Y 1,5 juta, dan Tuan Y 2,5 juta. Nah, maka saldo setelah realisasi adalah kas 93, kemudian yang aset non-kas lainnya 0 habis karena sudah dijual semuanya. Lalu utang dagang 18.000, utang kepada Tuan X 5.000, dan masing-masing modal sekutu. Kemudian pembayaran beban likuidasi 2.000 atau 2 juta dibebankan kepada masing-masing anggota. Maka saldo setelah proses likuidasi selesai, proses pembayaran selesai kepada beban likuidasi maksudnya, realisasi selesai ini, saldo menjadi kas 91, kemudian utang usaha 18 juta, utang pada Tuan X 5 juta, kemudian modal masing-masing ini 18.200, 24.300, dan 25.500. Maka pembayaran prioritas pertama adalah utang dulu. Utang pada siapa ini? Utang kepada pihak luar dan utang kepada pihak dalam ini. Bayar dulu 23. Saldo tinggal berapa? 68. Nah, 68 juta ini akan dibagikan kepada anggota. Ini kan 68 ini. Di mana Tuan X akan mendapatkan pengembalian 18.200, Tuan Y 24.300, dan Tuan Z ini ya, Tuan Z berapa? 25.500. Nah, saldo setelah likuidasi, semua akun menjadi 0. Maka dalam laporan ini sudah menunjukkan proses likuidasi yang terdiri dari 2 tahapan, yaitu realisasi dan likuidasi, sudah dianggap selesai. Nah, penjelasan kita tadi dari awal sampai slide ke-25 ini berarti kita bicara tentang likuidasi yang dilakukan secara serentak atau sekaligus. Nah, di mana ketika ada realisasi aset non-kas menjadi kas, ini kan, jika rugi masih dapat ditanggung oleh siapa? Oleh masing-masing anggota. Nanti pada contoh berikutnya, ketika melakukan realisasi aset non-kas menjadi kas, ternyata salah satu dari anggota firma itu mengalami modal defisit. Gitu. Contoh sederhana begini, sederhana ya. Kalau ini tadi berapa? Piutang nilainya berapa? 15 kan ya? 15 dapat direalisasi 12. Oke, 12 kan? Maka kerugian 3 juta itu akan ditanggung oleh masing-masing anggota ini. Ternyata cukup gitu kan. Kenapa cukup? Karena modal masing-masing jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang diderita. Nah, suatu saat terjadi, Anda menemukan kasus yang berbeda. Jadi kerugian dari semua aset non-kas ini setelah dibagikan kepada anggota firma,
di pembuatan firma, ternyata salah satu firmanya itu apa? Minus. Contoh begini, kita nggak usah ngitung ruginya ya, katakanlah rugian ketentuan X adalah 22 juta atau 22.000. Padahal dia punya modal berapa? 20.000 kan? 20.000. Ternyata kerugian yang ditanggung ketentuan X adalah 22.000. Maka terjadi selisih defisit modal senilai 2.000. Nah, nanti kasus berikutnya kita bicara itu ya. Walaupun nanti saudara yang akan ngerjakan sendiri. Ya. Bagaimana proses untuk likuidasi ketika pada tahap realisasi aset non-kas itu salah satu anggota mengalami defisit. Mari kita lihat. Nah, ini. Jadi, likuidasi sekaligus dengan adanya modal sekutu yang defisit tadi kan, defisit itu. Dalam proses likuidasi, kemungkinan bisa terjadi mengalami kerugian yang cukup besar. Maka kerugian akan didistribusikan kepada setiap anggota firma sesuai dengan perbandingan laba rugi. Akibat dari pendebitan, akun modal anggota ada yang mengalami defisit tadi. Jadi, kerugian yang ditanggung oleh salah satu anggota ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan saldo modal yang dia setor ke firma. Bagaimana penyelesaiannya? Ada 3 alternatif yang bisa terjadi. Pertama, kekurangan modal tersebut dapat dibayar oleh sekutu yang bersangkutan. Artinya kalau sekutu tadi itu mengalami modal defisit, maka sekutu menyetorkan uang sesuai dengan yang defisitnya, maka proses bisa langsung berlanjut. Artinya modal sekutu yang defisit sudah disetor oleh anggota yang defisit. Nah, setelah setor itu, maka modal anggota defisit menjadi 0. Gitu. Kenapa? Setoran modal tadi hanya untuk menutup defisitnya. Yang pertama itu. Yang kedua, kekurangan modal yang bersangkutan tidak dapat dibayar oleh sekutu yang bersangkutan. Artinya, apabila salah satu sekutu itu mengalami modal defisit, tetapi dia tidak mampu untuk menyetorkan uang untuk menutup defisit, maka secara otomatis sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan-peraturan dalam firma, maka kerugian salah satu anggota yang modal defisit itu harus ditanggung oleh anggota sekutu lainnya yang modalnya tidak defisit. Tentu berdasarkan perbandingan laba atau rugi. Itu yang kedua. Dan alternatif yang ketiga, kekurangan modal tersebut sebagian dapat dibayar oleh sekutu, yang sebagian tidak dapat dibayar, oleh karena itu ditanggung oleh anggota yang modalnya positif atau tidak defisit. Nah, ini yang ketiga itu artinya sekutu nyetor modal tapi tidak penuh, ya sesuai dengan kemampuannya, begitu. Nah, ini dalam proses likuidasi itu bisa terjadi yang demikian. Contoh berikut ini akan menggambarkan tentang itu, walaupun nanti tugas Anda yang ngerjakan ya. Jadi, kita ilustrasikan pada ilustrasi 43 ini, sebuah firma, saya kira datanya sama ya, cuma angkanya berbeda saja, nggak usah saya bacakan. Ini neraca atau laporan posisi keuangan firma ABC per tanggal 1 Januari tahun 2020. Ini ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada aset tetap net, ya, total 100 juta. Kemudian utang usaha, dia punya utang usaha, utang pada tuan B, kemudian modal masing-masing, total 100 juta. Nah, kemudian perbandingan pembagian laba rugi antara para sekutu ABC adalah 5/3, 5/2/3. Proses likuidasi selama 3 bulan adalah pertama, realisasi penerimaan piutang serap 10 juta dan sisanya dihapuskan. Yang kedua, realisasi penjualan barang dagangan 18 juta. Realisasi penjualan aset tetap 20 juta. Artinya ketika realisasinya itu lebih kecil dibandingkan dengan aset yang dimiliki, tentu akan ditanggung oleh
semua anggota firma. Sebaliknya kalau untung akan ditambahkan ke modal masing-masing firma. Kemudian yang keempat, pembayaran utang perusahaan. Yang kelima, pencatatan tambahan investasi oleh sekutu yang modalnya negatif. Ini kalau ada. Ini terjadi ketika alternatif yang kedua tadi ya. Yang pertama tadi kan, bahwa modal sekutu yang defisit itu dapat dilunasi oleh atau tutup oleh yang bersangkutan ini ya. Atau yang ketiga tadi, pencatatan tambahan investasi walaupun hanya sebagian, itu juga dicatat ya. Kemudian yang keenam, pembagian sisa kas kepada sekutu yang modalnya masih positif. Jadi ya untuk sekutu yang negatif ya sudah tidak mempunyai pengembalian kas sama sekali karena negatif. Baik. Nah, kemudian yang diminta adalah buatlah perhitungan dan jurnal likuidasi apabila sekutu yang modalnya negatif mampu membayar kekurangan modalnya. Berarti yang alternatif pertama ya. Yang kedua, tidak mampu bayar. Alternatif kedua. Berarti kalau tidak mampu bayar otomatis ditanggung oleh anggota dengan modal yang masih positif. Dan yang ketiga adalah apabila sekutu yang negatif tadi hanya mampu menyetor kekurangan modal senilai berapa? 60% saja. Jadi yang 40% dari kerugian defisitnya modal sekutu itu 60 ditanggung oleh yang bersangkutan, 40 akan ditanggung oleh anggota dengan modal yang masih positif. Nah, ini penyelesaiannya saya tugaskan pada Anda untuk membuat. Jadi ilustrasi 43 ini silahkan dibuat dalam bentuk proses seperti yang tadi saya sampaikan di ilustrasi 42 caranya. Yang bedakan hanya satu, ketika anggota defisit itu harus diapakan kan begitu ya. Jadi bisa diapakan. Jadi tergantung alternatifnya tadi. Alternatif pertama, kedua atau ketiga. Nanti silahkan Anda kerjakan di situ. Baik, sampai sini kita sudah membahas bagaimana likuidasi yang dilakukan secara serentak atau secara sekaligus. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas materi yang kedua. Dalam ini bagian yang kedua adalah likuidasi berangsur. Tetapi kita break dulu sebentar, nanti kita akan lanjutkan bagaimana proses likuidasi yang dilakukan secara berangsur.